Class, welcome back to my new video. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari bersama. Pernahkah kalian pergi ke museum? Di museum, kita dapat menemukan benda-benda peninggalan dari orang-orang yang ada di zaman dahulu. Kehidupan manusia di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu loh. Diawali dengan masa praaksara, kemudian masa Hindu-Buddha, hingga kedatangan Islam. Lalu, bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa-masa tersebut? Bagaimana perkembangan peradaban mereka? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang kehidupan masa praaksara. Kita perlu cari tahu dulu, apa itu masa praaksara? Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara ini juga sering dikenal dengan istilah masa prasejarah. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Yang selanjutnya adalah periodisasi atau tahap-tahap masa praaksara secara geologis atau bentuk buminya. Dibagi menjadi yang pertama ada zaman arkaikum. Zaman arkaikum merupakan zaman yang paling tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Nah, kurang lebih gambaran zaman arkaikum adalah seperti ini. Jadi bumi masih sangat panas dan belum ada kehidupan. Setelah zaman arkaikum ada zaman paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua yang berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, serta reptil sudah mulai muncul. Gambaran zaman paleozoikum adalah seperti ini. Sudah terdapat hewan-hewan. Kemudian disusul zaman mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan yang berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatangnya mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu juga mulai muncul berbagai jenis burung. Gambaran zaman Mesozoikum kurang lebih seperti ini. Kemudian disusul lagi zaman Neozoikum atau Kenozoikum, yaitu zaman kehidupan baru yang berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman Neozoikum ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zaman tersier. Pada zaman ini, jenis-jenis reptil besar mulai punah, dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba atau Mammuthus, atau sering dikenal dengan mamut, yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa.
Dan zaman yang kedua adalah zaman Kuartier. Zaman Kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Kurang lebih ini gambaran pada zaman Tersier. Dan ini gambaran pada zaman Kuartier, mulai terdapat manusia. Kemudian, kita mempelajari tentang periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Dibagi menjadi yang pertama zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakasnya terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi yang pertama, Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Maka, zaman ini sering disebut dengan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Ciri-ciri kehidupannya adalah yang pertama, kehidupan manusianya masih sangat sederhana. Yang kedua, hidupnya masih berpindah-pindah atau sering disebut dengan nomaden. Yang ketiga, memperoleh makanan dengan berburu, mengumpulkan makanan, dan menangkap ikan. Dan yang keempat, alat-alat dari batu yang digunakan masih kasar dan belum diasah. Contohnya adalah kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Ini adalah contoh dari kapak perimbas. Dan yang ini adalah contoh dari alat serpih. Yang selanjutnya adalah Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu. Sehingga zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri-ciri kehidupannya antara lain 1. Manusia sudah ada yang hidup menetap. Sebutan lainnya adalah kebudayaan Choken-Modinger dan kebudayaan Abri-Sosroch. Choken-Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang dulunya menjadi bahan makanan orang-orang purbakala yang sudah menggunung dan sudah menjadi fosil. Dan Abri-Sosroch adalah gua yang digunakan untuk tempat tinggal bagi orang-orang purbakala. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini adalah kapak genggam atau kapak Sumatera yang sudah lebih halus, serta ada juga kapak pendek. Mari kita lihat gambaran dari Choken-Modinger dan Abri-Sosroch. Ini adalah gambar dari Choken-Modinger. Dan ini gambaran dari gua atau Abri-Sosroch. Yang selanjutnya adalah Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Sehingga Neolitikum mempunyai arti zaman batu baru atau zaman batu muda. Pada zaman ini ciri-ciri kehidupannya adalah yang pertama, mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Yang kedua, hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Dan yang ketiga, ditemukan juga perhiasan, gerabah, dan pakaian perhiasan. Yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu serta kulit kerang. Ini adalah gambar dari kapak persegi. Yang ini adalah gambar dari kapak lonjong. Dan yang terakhir ini adalah perhiasan yang terbuat dari batu. Yang selanjutnya adalah Megalitikum. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar
dan litos yang artinya batu. Sehingga megalitikum berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik ini adalah pendirian bangunan dari batu yang ukurannya sangat besar. Jenis-jenis bangunan megalitik ini antara lain satu adalah menhir, yaitu bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang sudah meninggal. Yang kedua ada dolmen, yaitu bangunan berupa meja batu yang terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen ini berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Dan yang ketiga ada kubur peti batu yang gunanya untuk menyimpan mayat. Yang keempat ada waruga, yang merupakan peti kubur batu namun dalam ukuran yang kecil. Bentuknya bisa berbentuk kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah. Yang kelima ada sarkofagus, yaitu bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali. Yang keenam ada punden berunda, yaitu bangunan yang bertingkat yang dihubungkan oleh tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang terakhir ada patung. Bentuk patung biasanya masih sangat sederhana dan umumnya berbentuk binatang atau manusia. Selain zaman batu, ada juga zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu serta besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tapi, Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi saja. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah yang pertama kapak corong, ada juga nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, serta cenderawasih. Ini yang pertama adalah gambaran dari kapak corong. Kemudian ada gambaran dari nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, dan juga cenderawasih. Nah anak-anak, demikian materi pada hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian cari informasi di internet, apa sih jenis manusia purba tertua yang ada di Indonesia? Jawab pertanyaan ini melalui Google Classroom ya. Untuk kalian yang belum memahami materi pada hari ini, kalian boleh bertanya melalui WhatsApp personal chat atau melalui komentar kelas di Google Classroom. Oh iya, jangan lupa untuk mengetikkan nama, kelas, dan nomor absen pada kolom komentar di bawah ya, sebagai tanda kalau kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran IPS pada hari ini. Thanks for watching this video and see ya!